si hadis yang menggunakan kata walau, tetapi akan menggunakan kata walau. Artinya menjelaskan sesuatu yang bersifat fi'il mudhari, artinya yang bersifat masih global. Maka jelas pantaslah hadis ini menggunakan fi'il madhi, artinya walau, artinya sesuatu yang sudah terjadi. Ya kan, fi'il madhi sesuatu yang sudah terjadi. Tidak akan terjadi yang kedua kali. Memang saat ini keluar hadis ini sesuatu yang sudah terjadi di mana kepemimpinan perempuan tadi, maka Nabi menggunakan itu sehingga itu adalah sebuah pernyataan Rasulullah untuk menjawab tantangan yang isu-isu yang terjadi pada saat itu, sehingga benar sekali bahwa memang perempuan tidak punya kemampuan untuk pimpin di bidang itu. Maka inilah salah satu asbabul wurud sekaligus penjelasannya kenapa menggunakan kata walau. Andaikan yang menggunakan kata walau, maka sesuatu sudah terjadi. Andaikan itu hadis ini berguna untuk seluruh kita manusia, baik di zaman Rasul maupun zaman sekarang, pasti dan menggunakan kata walau bukan walau. Terima kasih. Sudah, ya, saya langsung memahami. Langsung ke mengarah pertanyaan tadi. Ruby mau nanggapi nggak? Bapak Anies. Enggak. Kita ini dari kabar kesikan dari Mas Ruby. Jadi seksi juga ini jawaban Pak Rudi ini. Lebih seksi. Wah, sesuai dengan seksi. Terima kasih untuk asbabul wurudnya tadi. Iya, terima kasih. Cuman ada satu yang memang Mirub ini juga ingkar bikol tadi katanya. Walau ini diartikan fi'il madhi. Fi'il madhi, walau, lau ini fi'il madhi yang dimana jika. Ya, menjalankan artinya itu sehingga ketika nanti pakainya fi'il mudhari di walau, ini juga saya baru tahu kalau lau ini fi'il madhi. Lau ini kira-kira kan kata Mas Rubi tadi ini adalah huruf lau. Kalau lau ini dikatakan fi'il madhi, maksud Rubi mungkin wala yuwali, penguasaan. Itu yang dimaksud mungkin. Tapi untuk lau yang di sini, ini lau, ini huruf. Silahkan dicek nanti di Muhnil Adibnya. Lau, in, bukan in ya. In, karena, iza, ini kan syarat, huruf-huruf syarat. Iya. Grammarnya taruh gini, grammarnya. Biar nanti substansinya. Oh, ini adalah huruf jika. Mohon diluruskan moderator supaya diskusi kita ini terarah dan tidak melebar. Ini satu yang saya tegaskan, lau ini adalah huruf. Yang jadi pertanyaan, kalau memang lau itu huruf syarti atau goyah? Kalau memang syarti ya maka sesuai dengan teman-teman yang diterjemahkan jika dipimpin oleh seorang perempuan. Berarti urusan duniawi kalau memang dipegang otoritasnya manage oleh perempuan, ini porak-poranda, kira-kira itu pemahamannya. Cuman ketika launya di mana goyah, nggak perempuan, nggak laki-laki, urusan ini tidak akan sukses kecuali pemimpin yang adil, kira-kira itu. Makanya saya tegaskan, launya ini lau syar'iyah atau lau goyah. Saya yakin teman-teman yang dari pesantren paham itu. Kebetulan saya ngaji di Kang Ayat seperti itu. Lau ada syar'iyah atau goyah. Senggol dikit shot gitu. Jadi mohon kita sepakati lau ini huruf syarat atau fi'il madhi. Mas ini sampai turun, Cuk. Kami tegaskan bahwa walau di sini itu fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya, bukan yaitu fi'il madhi dari wala yuwalli wilayah. Itu berarti menyerahkan kekuasaan atau mempercayakan kekuasaan. Lau itu artinya menyerahkan. Maka di sini jelas menggunakan Kalau seandainya lau itu enggak Substansinya beda loh. saya bilang tadi biar persepsi ini karena ulama Madinah sama ulama Mekah. Oh, Iya benar. Yang Mekah mana? Bapaan sih dir?
Nyuteng. Titik aku belum pernah titik tadi. Kita sama dia. Jadi feel berarti. Menurut saya firman Pak. Arti walau itu arti Kayak orang. menyerahkan kepemimpinan. Jadi ada asal mulut saya sempat catat itu mungkin 2 minggu yang lalu. Jadi sebelum bahas ini saya bilang ini yang sekali gitu, yang sesuai di penjelasan dari kita di depan gitu. Maka saya sangat bersetuju ini. Ya, karena saya membaca Rutin. saya melegitimasi sesuatu dengan karena saya pahami dari itu. Seksi sesuai dengan pertanyaannya. Jadi gimana Pak Madi Pak? Pak Madi ya? Ayat mana? Ayat. Guru. Saya kan pernah. Udah ada lain. Jadi mak. Tapi di sini. Baik, saya dulu baca lagi. Pak Madi itu Makna jika ini dari kata apa ini kira-kira? Seandainya ini apa namanya? Seandainya ini walau fi'lul madin, di sini tidak akan diartikan jika dipimpin oleh seorang perempuan. Jikanya itu kan artinya dari walau atau apa? Mas, ini mah kata jika itu, ini mah terjemahan bebas saja. Ini cuma terjemahannya yang dipertimbangkan. Coba dilihat di halaman 6. Di redaksinya Ibnu Nasai. Itu terjemahannya bukan jika, tapi yang menyerahkan perkaranya kepada seorang wanita. Sebenarnya jangan terkecoh dengan arti di bawahnya, tapi kalau kita naik ke sorok kajian. Tak bisa karena Idealis tuh saya rasa guru saya waktu di Pare itu. Jadi guru Pare, guru saya ngaji matan jurumiyah waktu sama guru saya Rahman Jamil. Itu dari Lirboyo. Makanya kata beliau, ketika kita memahami sesuatu itu memang ternyata berbeda. Kadang-kadang baca lalu itu terserah. Memang itu sudah masa ulama dahulu, masa ulama Madinah tuh begitu diatur. Ada yang satunya la, satunya lu. Itu persoalan biasa bagi kita. Tapi bagaimana untuk menanggapi suatu masalah itu ada hasilnya gitu. Sehingga gitu. Jadi saya rasa mungkin, makanya saya bilang tadi mungkin beliau menggunakan ulama mukahal gitu. Sehingga ketika beliau katakan itu adalah sebuah guru, itu wajar-wajar saja bagi saya. Karena beliau ini sudah kalau yang saya pahami itu satu tingkat dari beliau namanya guru saya Ustadz Bakri. Itu mereka udah matang sekali hafal itu, jadi selalu kontradiksi di otaknya kalau bahas tentang kayak gini. Ya, tapi saya yang kalau saya lihat dari hadis ini memang begitu. Jangan terkecoh dengan itu. Yang saya catat di sini tidak akan beruntung suatu masyarakat yang menyerahkan urusannya pada seorang perempuan. Jadi walau di sini artinya tuh lebih ke menyerahkan. Tapi makanya tadi yang saya bilang, kalau jika menggunakan kata walau sesuatu yang sudah terjadi, maka ini hadis ini ada suatu ada kepemimpinan manusia tadi yang saya sudah jelaskan asal buruk yang sudah terjadi, bukan masa sekarang. Maka jika hadis ini bergunanya untuk komponen seluruh umat manusia yang berkaitan dengan kepemimpinan, jelas menggunakan kata walau. Artinya kepemimpinan yang akan datang gitu loh. Tetapi yang menggunakan fi'il madhi yang satu yang sudah terjadi. Artinya bukan pada masa sekarang. Secara itu redaksinya. Jadi kita kajiannya kata walau itu sudah masuk dalam ranah sudah memahami bahwa hadis ini bukan berfungsi untuk masa sekarang, tapi berfungsi yang sesuatu yang sudah terjadi dari kata fi'il madhi.
udah menyebutin merek ini ngeri nih Pak. Pare. Fiil apa huruf? Kalau saya Pak larinya ke fiil Pak. Belum. Iya, Fokusnya Pi. fiil Pak. Gitu. Saya rasa beliau mencoba Pak kayaknya. Karena guru saya terakhir sama beliau kayak coba nih Pak. Kalau korek Pak begitu. Astagfirullah. Mana Nes? Mana Nes? Saya kan tetap sangatnya sama Pak Zulfikar. Gimana? Enggak kan lihat di syarahnya ini enggak ada ininya Pak, tasydidnya. Jadi kita baca walau begitu. Enggak lihat di syarah di matan awalnya. Yang dibaca semua ya. Ya. Oke. Ya baiklah selanjutnya pertanyaan Ini. Ini apa? Baru satu pertanyaan ya. ya. Tasnya taruh bawah dulu. Nggak kelihatan. Tapi kita di sini bukan menyerahkan begitu kan kita ingin diskusi nanti kalau besar bisa misalkan ada yang salah dikatakan. Nah pertanyaan kami tadi kan tentang menanyakan asbabul wurud dari hadis itu ya. Nah cuman kami membawanya tidak ke ranah asbabul wurud. Ceweknya yang di foto sana biar Asbabul wurud itu sendiri gimana sih sebenarnya kita memposisikan hadis ini, apakah sekarang relevan dengan di sini kami membawanya ke ranah pemahaman hadis. Yusuf Al-Qaradawi memahami bahwa hadis yang mengatakan pemimpin itu harus dari Quraisy. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena posisinya Ini untuk hadis yang ketiga atau hadis yang pertama? hadis yang pertama. Oh, hadis yang pertama. Jadi moderator ini ya. Oke, lanjut. Karena posisinya pada saat itu jadi ada alasannya itu karena orang Quraisy itu lebih kuat, memiliki ta'assub yang tinggi sehingga pemimpin itu membutuhkan itu. Makanya kemudian Nabi mengatakan pemimpin ya harus dari Quraisy gitu. Nah, untuk pengamalan di masa sekarang jadi yang harus dipahami bahwa pemimpin itu harus memiliki ta'assub yang tinggi, seorang yang memang kuat dan bisa membawa masyarakatnya mau dibawanya kemana gitu. Bisa dipahami atau ada yang Ini gimana ini untuk hadis ini? Pemaknaan harfiah Quraisy atau memang di luar lintas tekstual pemaknaan Quraisy itu? tekstual Kalau kita mungkin kan pada saat itu Nabi sendiri juga kan termasuk golongan Quraisy. Tidak mungkin Nabi mengatakan bahwa pemimpin harus dari kabilah lain karena Nabi sendiri sebagai pemimpin pada saat itu juga orang Quraisy. Nah, kalau sekarang pun kalau kita hubungkan dengan di waktu kita sekarang, kita di Indonesia kita mau memilih seorang pemimpin nggak mungkin kan kita harus mengambil dari Quraisy. Jadi ya relevansinya kita harus mengambil ruh hadis dari hadis ini, yaitu memilih pemimpin yang memiliki ta'assub yang tinggi terhadap bangsa. Cinta tanah air lah. Teman-teman aktivis demokrasi. Nanti coba demokrasi. bagaimana teman-teman? Sudah ya? Udah, lanjut. Terima kasih, ini rekaman debat bersama teman-teman di kelas Pak Sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami